Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang titik garis bidang pada dimensi 3 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Untuk yang pertama adalah definisi dari titik. Sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Perhatikan, ini adalah titik A, titik P. Definisi yang lain tentang titik itu adalah merupakan perpotongan antara dua garis. Ini adalah titik F, titik T. Berikutnya adalah garis. Definisi garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini dia, himpunan titik-titik, sehingga muncullah suatu garis yang kita namakan sebagai garis H. Kemudian, garis ini adalah melalui dua titik, maka kita akan namakan menjadi garis AB. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti ini, huruf H, G, K, L, kemudian atau dua buah huruf kapital. Jika yang dilalui adalah titik AB, ini namanya garis AB. Berikutnya adalah definisi tentang bidang. Himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini merupakan bidang alfa. Bidang alfa ini terbentuk dari 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian, bidang lain, ini adalah bidang A, B, C, yang terbentuk dari perpotongan antara 3 garis, 1, 2, dan 3. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Contoh bidang A, B, C. Berikutnya adalah jarak titik ke titik pada dimensi 3. Definisi jarak. Suatu pengukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Ini adalah suatu pengukuran berupa angka numerik. Perhatikan, jarak titik A ke B artinya adalah kita menghitung panjang AB. Kemudian jarak A ke C, lintasannya adalah AC, panjang AC. Kemudian jarak A ke G sama halnya dengan kita menghitung panjang atau lintasan AG. Suatu contoh ini, berapakah jarak titik A ke titik C? A, titik C. Perhatikan ilustrasi ini. A ke C dihitung melalui AB dan BC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Misal suatu kubus ini sisinya adalah A, maka AC kuadrat sisi yang paling panjang sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena sisinya adalah A, maka AB kita ganti A, BC kita ganti A, sehingga hasilnya adalah A akar 2. Di mana AC ini merupakan diagonal sisi pada kubus. Jarak A ke C sama dengan AC, sama dengan BD, sama-sama diagonal sisi, sama dengan AH, DE, AF, BE, dan seterusnya. Jika diketahui kubus sisinya 6 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah, perhatikan, jika sisinya adalah 6, artinya diagonal sisinya sama dengan 6 akar 2 cm.
Berikutnya, jarak A ke G. Perhatikan, kita akan mencari panjang AG dengan memanfaatkan ACG. Kita menggunakan teorema Pythagoras bahwa AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Karena AC adalah diagonal sisi yang sudah kita cari sebelumnya, ini A akar 2 kuadrat plus A kuadrat. Ini 2A kuadrat plus A kuadrat, hasilnya 3A kuadrat, kemudian di akar A akar 3. AG itu merupakan suatu diagonal ruang, di mana AG sama dengan BH, sama dengan CE, sama dengan DF, sama-sama diagonal ruang pada kubus. Jika kubus sisinya adalah 6 cm, maka panjang diagonal ruangnya sama dengan, perhatikan, jika sisinya 6, maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3 cm. Perhatikan soal di bawah ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. P adalah titik tengah garis EH dan H merupakan perpotongan diagonal ABCD. Berapakah jarak P ke titik H? Kita akan buat ilustrasi. Kubus ABCDEFGH, kemudian P ini adalah merupakan tengah-tengah EH, kemudian H perpotongan diagonal ABCD, sehingga panjang jarak P ke H, kita akan tarik garisnya lintasannya, kemudian kita hubungkan. Dilihat segitiga PHR-nya. Kita akan mencari melalui teorema Pythagoras bahwa PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah dengan PR kuadrat. QR sama dengan setengah dari panjang sisi pada kubus, yaitu 5. Ini 10, sehingga PQ-nya adalah 125, kita akar menjadi 5 akar 5. Berikutnya adalah jarak garis ke garis. Perhatikan ilustrasi ini, ada 2 garis. Kita akan mencari panjang atau jarak garis ke garis. Ini dia. Panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut harus tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Tegak lurus garis pertama dengan garis kedua. Itulah jarak di antara 2 garis. Perhatikan contoh jarak antara garis AD dan BC. AD dan BC sama halnya kita menghitung panjang AB atau panjang DC. Karena AB ini adalah tegak lurus dengan AD dan tegak lurus dengan BC. Yang kedua, jarak garis BC dengan EH. BC dengan EH sama halnya dengan kita menghitung panjang BE atau panjang CH. BE tegak lurus dengan BC dan EH. Yang ketiga, jarak antara BG dengan AH. BG dengan AH. Sama halnya dengan kita menghitung panjang GH atau BA, AB. Berikutnya adalah kedudukan garis. Yang pertama adalah sejajar. Terletak pada suatu bidang datar, satu bidang datar, dan tidak pernah bertemu atau berpotongan jika diperpanjang. Secara lebih gampangnya adalah gradiennya sama atau miringnya sama. Contohnya adalah AB dan CD. Terletak pada satu bidang datar. Kemudian contoh lain,
AD dan BC. Kemudian contoh lain adalah AH dan BG. Terletak pada satu bidang datar yaitu ABGH. Kemudian gradiennya sama, sehingga jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Yang kedua adalah berpotongan. Terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong. Terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu atau titik potong. Sebagai contoh AC dan BD. Kemudian contoh lain adalah AE dan EH. Ini adalah titik potongnya. Contoh lain BF dan BG. Titik potongnya adalah di B. Kemudian yang berikutnya adalah bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika yang pertama adalah tidak terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, tidak berpotongan jika diperpanjang. Sebagai contoh, AC dan HF. Tidak terletak pada satu bidang datar dan jika diperpanjang, tidak berpotongan. Contoh lain, DE dan BG. Jarak titik ke garis. Jarak titik A ke BC. A ke BC. Sama halnya dengan kita menghitung AB. Kemudian jarak titik A ke CG. A ke CG. Sama halnya dengan kita menghitung panjang AC. Kemudian jarak A ke EG. A ke EG. Sama halnya dengan kita menghitung panjang AE. Karena AE adalah tegak lurus dengan EG. Berikutnya adalah jarak titik A ke BE. Perhatikan, A ke BE. Ingat, jarak harus tegak lurus. Kita namakan sebagai AO. Jarak A ke BE sama halnya dengan kita menghitung panjang AO. Panjang AO bisa dicari melalui teknik luas segitiga. Perhatikan segitiga A, B, dan E. Siku-sikunya di A dan siku-sikunya di O. Alas tinggi, alas tinggi. Artinya, pada segitiga ABE berlaku setengah, luasnya adalah setengah kali AB kalikan AE. Sama dengan setengah kalikan BE, ini alasnya, tingginya adalah AO. Kemudian setengahnya kita hilangkan. Sehingga jika kita mencari AO sama dengan AB kalikan AE dibagi dengan BE. Berikutnya jarak titik A ke bidang BCGF. Jarak titik ke bidang A ke BCGF. Kita menghitung panjang AB. Karena panjang AB ini adalah siku-siku terhadap bidang BCGF. Kemudian jarak titik A ke bidang DCGH. Ini dia bidangnya. Sama halnya dengan kita menghitung panjang AD. Karena AD tegak lurus dengan bidang DCGH. Berikutnya jarak titik A ke bidang BDHF. BDHF kita akan buat ilustrasi. Jarak titik A ke bidang BDHF sama dengan kita akan menghitung panjang AO. Karena AO ini adalah merupakan suatu garis yang tegak lurus dengan bidang BDHF.
AO ini merupakan setengah dari diagonal sisi atau setengah dari AC. Demikianlah tadi pembahasan antara titik garis bidang pada dimensi 3. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.